Ninyo, top nyo. Banyak, taunya ya cuman Oke, selamat siang teman-teman semua. Nah, kali ini kita di vlog ini akan bahas satu project di awal tahun 2025 yang ada di Jawa Barat di Bogor, yang kebetulan untuk awal tahun ini adalah salah satu tema kolam koi dengan tema minimalis, teman-teman. Dan mungkin kalau saya boleh bilang, minimalis ini bukan sekali lagi nggak bagus atau jelek ya, tapi sekali lagi teman-teman, kita harus menyesuaikan kemauan dari customer, kebutuhannya, desain di lokasi rumahnya, situasinya, luas lahannya, luas dimensinya. Saya beberapa kali ada yang WA nanya-nanya, ya saya bukan menolak atau apa, tapi menyarankan, maaf lahannya terlalu kecil, maaf lahannya ini nggak cocok untuk natural, maaf lahannya ini kalau dibikin tank semi kaca naik ke atas akan sempit dan lain segala macam. Sekali lagi sebetulnya saya bertujuan supaya customer ini nggak sudah bikin keluar uang terus jadinya jelek seperti itu, teman-teman. Karena memang salah satu tipe saya itu agak idealis ya, bisa dibilang idealis, bisa dibilang perfeksionis, tapi intinya sekali lagi tanpa meninggalkan standar kolam, standar filtrasi, dan standarnya untuk kolam koi yang baik dan benar, seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum saya akan bahas, ada beberapa topik yang unik di sini, teman-teman. Kita saksikan dulu cuplikan prosesnya dari awal kita survei ke sana, kemudian proses penggalian tanah, lahan, kemudian proses pemipaan, proses begesting, konstruksi cor, sampai nanti tahap terakhir ini saat ini masuk ke proses finishing melalui cuplikan video berikut ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Sebetulnya secara teknis, secara standar untuk baik standar di kolam, di filter, di waterfall, di estetika, tidak ada yang ibaratnya spesial, teman-teman. Tapi satu yang saya mau poin adalah yang pertama adalah dari finishing kolam, memang rata-rata setiap pond builder itu punya standar masing-masing. Tapi saya udah coba, dan sekali lagi teman-teman, saya itu Blaze Koi itu tipe builder ataupun builder yang berani bereksperimen sendiri. Contohnya, kamu ingat nggak saya pernah cat kolam warna dasarnya biru yang di Blok O tuh, yang 4 kolam kecil, ya kan? Saya pernah eksperimen warna abu-abu di Blok O juga, terus saya ganti hitam karena abu-abu jelek. Terus yang ketiga, saya pernah di depan kamar saya hijau, ya kan, hijau muda, ya kan. Saya pernah juga tanpa finishing, yang di kolam yang kita tanpa cat, langsung batu apa dan lain, yang di kolam yang kita bongkar tuh yang 2, yang under gravel, ya kan. Artinya teman-teman, saya tuh sudah coba beberapa, dan memang sebetulnya kalau kita ngomong standar baku yang paling bagus apa Pak? Warna catnya hitam. Itu paling bagus, karena nanti hitam itu setelah tumbuh lumut alga, setelah tumbuh lumutnya karpet, dia bisa membuat warna koi itu lebih strong, istilahnya lebih nyala, eye catching, apalagi ditambah dengan lampu main kalau malam. Tapi teman-teman, terkadang memang ada beberapa customer dan permintaan yang nggak mau hitam, tapi tetap saya jelaskan dulu, saya kasih pengertiannya plus minusnya. Dan memang yang di sini ini uniknya, finishingnya itu batu alam warna hijau, kayak seperti di kolam-kolam renang. Kolam renang kan kadang ada yang mosaik biru, mosaik hijau, ada yang batu granit hijau. Nanti contoh batunya tolong ditampilkan ya, insetnya.
Dan ini memang sudah saya kasih tahu, nanti saat tumbuh lumut, lumutnya itu nggak bisa rata. Ijonya itu nanti akan ada ijo muda, ijo semu tua, lumut tebel, lumut tipis. Belum nanti kalau dimakan ikan, pasti nggak bisa rata. Karena sekali lagi, kita akan ada habitat ikan hidup. Kalau kolam renang, Noval, nggak perlu ada habitat ikan hidup. Dikaporit aja terus beres. Pasti batu hijaunya terjaga. Tapi kalau di kolam kira-kira dikaporit seikan-ikannya, ya kan. Nah jadi teman-teman semua sudah kita kondisikan, tapi sekali lagi customernya kepengen seperti itu, kita ikutin. Itu poin yang pertama uniknya ya. Jadi jangan nanti di luaran nanti dikeborin lagi bahwa wah Blaze tuh bikin kolam nggak standar, bikin kolam koi nggak bener ini bla bla bla. Awal-awal kita bikin natural kan banyak tuh yang nyerang-nyerang, nyinyir-nyinyir. Intinya wah kolam nggak boleh teko-teko, nggak boleh berkelok-kelok, halus lurus. Ya sekali lagi kebutuhan, kemudian masa, market, kondisi, permintaan itu terus bergeser teman-teman. Ini contoh ya. Nanti kamu ingat nggak yang kemarin kita survei di, aduh lupa sebelum Surabaya Pak, Ngadirejo, apa? Dirirejo ya. Teman-teman nanti akan lihat ada satu project yang semoga kalau ini lancar semua. Nah ini saya lagi skate nih Val, kamu deket ke sini Val. Saya juga lagi skate. Jadi ini nanti, ini di dalam building rumah indoor, kebayang nggak teman-teman? Ada air terjun yang tingginya 8 meter lebih, berarti 2 kali dari yang Denpasar. Ya, ada sungai di sisi kantor dan di sini nanti ada musola rencananya. Ya, ada kolam lagun yang nanti ini kolam lagun ini akan jadi air terjun jatuhan pertama. Kolam koi utamanya baru ini nih. Ya, nantinya dengan tema-tema natural juga lagi saya konsep. Ya, dan ini menariknya unik di dalam ruangan. Jadi nanti customer tuh konsepnya saat ngantor di dalam meja kantornya nongkrong, buka jendela kaca gitu, lihat ada air terjun natural, ada air terjun curug, ada kolam lagun, ada sungai. Nah ini sekali lagi teman-teman, kalau saya terus ngomong Pak nggak boleh Pak, harus yang gini, nggak boleh ngikutin gitu, yang bener tuh koi itu begini, ya kita nganggur Val. Ngerti ya maksud saya teman-teman. Jadi memang justru saran saya ya buat teman-teman pond builder, kita ini harus buka mata, buka telinga lebar-lebar, kebutuhan market sekarang ini seperti apa gitu loh. Kalau berkembang ke depan dan memang ini ada peluangnya dan ini yang penting kita bisa buat sesuatu karya yang lebih bagus, kemudian tanpa meninggalkan sistem filtrasi dan sistem kolam dan spek yang benar, kenapa tidak gitu loh. Ya nanti yang di kolam koinya dan filternya udah saya pisah, itu tetap standarnya kolam koi. Ya nanti tunggu aja lah, ada beberapa project di tahun ini yang cukup menarik ya. Jadi maksudnya memang saya itu orangnya suka sekali tantangan. Jujur kadang kalau suruh ketemu customer, Pak saya pengen buat kolam, udahlah Pak buatin apa ala kadarnya gini-gini, jangan yang mahal-mahal, yang murah aja. Saya langsung udahlah, maksudnya mending ibaratnya mungkin belum jodohnya sama Blaze lah, intinya seperti itu. Karena memang justru saya tuh excited di sesuatu konsep-konsep yang berkembang, yang ibaratnya yang bisa terus kita kembangkan karya kita, sesuatu yang unik, out of the box dan lain sebagainya. Nah balik lagi yang ke Project Bogor, poin yang kedua yang unik, selain tadi yang unik pertama itu pasangan finishingnya ya, bukan cat hitam, bukan cat hijau, bukan batu alam yang natural seperti batu-batu asli, tapi ini batu alam seperti kolam renang, yang kotak-kotak mirip kayak mosaik. Itu yang poin pertama. Poin kedua, ada anak tangga. Ya nanti tolong di-shoot bagian-bagian anak tangganya. Memang beliau ini kepengen kadang anaknya itu supaya bisa mendekat dan takut kalau terlalu dalam kan kecemplung, berbahaya Val. Tapi kalau tangganya pendek, kepleset, misalkan kepleset pun kan dangkal. Ngerti ya maksudnya ya? Nah sebetulnya saya juga udah jelaskan bahwa sebetulnya poin yang kedua ini sangat disayangkan sekali. Karena ini menghabiskan space kolam. Jelas dong, ada anak tangganya begini, misalkan kolamnya segini nih, kemakan anak tangga sekian. Kan habis, ya kan? Tapi ya nggak apa-apa, sekali lagi beliaunya suka ya, unik juga. Nanti desainnya, detailnya biar teman-teman ada gambaran, tolong ditampilkan. Nah, enaknya dengan Blaze salah satu poinnya, kita bener-bener pikirkan konsep, kan nggak asal kerja, nggak asal dapat project, wes pokoknya jalan, wes pokoknya filternya top, wes pokoknya equipmentnya top, desain estetika, wes seadanya, nggak mau. Justru kita kepengen buat itu sekali, customer udah keluar uang, sampai jangka panjang selamanya. Pingin kita seperti itu. Nah, poin yang ketiga, ini unik lagi bahwa filternya, harusnya filter ini kan, poin ketiga ya, filter ini selalu kan utuh ya. Betul nggak? Kalau Noval dan teman-teman pond builder rata-rata mau bentuk filternya bulat, melingkar, setengah lingkaran, lurus, letter L, tapi kan nyambung. Ini kita keputus air terjun di tengah.
Jadi chamber 1, chamber 2, chamber 3, chamber 4 sampai pompa, chamber collectingnya terpisah. Jadi karena memang ada kepengen air terjunnya itu nggak kepengen, biasanya kan rata-rata kolam minimalis apa sih? Air terjun di center tengah, air terjun di bagian tengah-tengah, memanjang, melebar, atau air terjun naik ke atas tinggi, seperti itu. Nggak ada yang salah ya, sekali lagi. Tapi ini beliau bicara, kita berdiskusi dan lain-lain, Pak geser sebelah kanan, seperti ini, bentuknya seperti ini, beliau oke. Jadi unik ya, desainnya seperti ini, nanti tolong ditampilkan. Nah teman-teman, saat ini intinya sudah sampai tahap finishing. Aan dan tim juga tadi laporan ke saya hari Senin akan berangkat ke Bogor yang di project ini, memastikan bahwa semua fungsi-fungsi equipment, fungsi filtrasi, tes runningnya, waterfallnya, arusnya, kemudian tesnya kebocoran. Nah ini teman-teman ya, saran saya ya, yang bikin kolam baru, tes kebocoran itu sebetulnya ada 3 tahap. Nih sambil dicatat ya, nanti tolong dijelaskan. Yang tahap pertama adalah kondisi rendam air semua diam. Artinya pompa matiin, semua matiin, intinya direndam aja. Filter direndam, kolam direndam. Ditunggu, susut nggak? Kalau nggak susut, oke. Yang kedua ini adalah media-media itu jangan dimasukin dulu awalnya. Biar isi air, tapi equipment pompanya, aeratornya yang untuk waterfall, untuk arus dinyalain dulu, diputer. Ini harus nggak boleh bocor atau nggak boleh rembes juga. Nah, kalau 1, 2 ini sudah selesai, baru tahapan yang tes ketiga. Semua media dipasang, equipment dipasang, dilengkapin, decking kayu dan lain-lain. Airnya juga jangan air final dulu, masih pakai air kotor, ditunggu dulu. Oh aman, nggak bocor, ya sudah. Berarti kita toras total, bersih-bersihin, masuk air tangki gunung. Nanti kapan-kapan kita akan fokus ibaratnya bahas mengenai pengecekan final kebocoran sebelum running final ya, seperti itu. Apalagi hati-hati teman-teman yang tidak profesional atau yang amatir yang membuat kolam-kolam natural yang dengan batu-batuan air terjun, keluar air dari balik batu. Biasanya konstruksinya tidak disiapkan sehingga tingkat bocor atau rembesnya tinggi. Nah teman-teman, semoga melalui video yang saya sharingkan itu teman-teman bisa dapat edukasi, inspirasi. Desainnya kalau memang bisa disukai dan ada yang mau buat dengan desain seperti ini pun saya tidak masalah. Yang penting jangan diaku-aku. Saya kadang masih menemukan beberapa di sosmed ya, tapi sudah nggak sebanyak dulu. Ini kolamnya blast, ini kolamnya customer blast, ini desainnya blast, tapi diaku-aku. Yang pengen bikin kolam seperti ini hubungin ini. Tapi ya udahlah, hal seperti itu juga percuma kita mau seperti apa. Tapi saya percaya satu hal ya, kita banyak ngobrol dengan sesama teman pond builder, Mas Tresno ya, kemarin kita barusan ngobrol banyak juga, rencana mau ketemu belum sempet ini, bahwa yang namanya rezeki karya itu tidak akan tertukar teman-teman. Jadi percayalah bahwa apa yang kita usahakan secara sungguh-sungguh, apa yang kita berkarya, berkreasi, berpikir dengan originalitas dan karya kita, itu percaya saya berkatnya pasti juga akan lebih banyak daripada yang asal comot, asal niru, atau bahkan mengaku-ngaku atau menipu seperti itu. Nah teman-teman, sampai di sini proyek yang di Bogor ini. Nanti berikutnya kita akan ke sana. Semoga vlognya kamu juga ikut saya, Val. Karena sekali lagi ya, tadi ada yang perhatian, terima kasih sekali buat para netizen yang perhatian. Pak, sekarang kok jarang buat vlog di lokasi proyek. Ya kemarin saya juga udah jelaskan bahwa pengganti Norma ini adalah Noval, dan Noval ini sebetulnya job listnya bukan hanya di YouTube. Dia punya job list operasional, dia punya job list di staff juga, dia punya job list juga untuk mengurusin masalah pengiriman ikan apa dan lain-lain segala macam. Jadi nggak mungkin kalau secara semingguan ikut saya keliling, artinya yang di Blaskoy Semarang dia berarti harus melepas kerjaannya. Nah itu agak sulit ya, tapi akan kita usahakan semoga vlog-vlog yang di lokasi atau apa itu kita bisa sebanyak dulu lah waktu Norma masih join ya. Nah Norma sekarang ada di belakang layar, jadi dia bagian editing, edit video, jadwal tayang bersama dengan Debri, ngatur thumbnail, ngatur apalah segala macam lah. Intinya memang sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Tapi terima kasih sekali perhatiannya, dan semoga kita ke depan bisa terus memberikan video-video dan edukasi yang bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, dan subscribe. See you di video-video berikutnya. Bye-bye.